sangat-sangat respect dengan Chow untuk single target pick off-nya. Dari emblem setnya juga gak terlalu berbeda ya dari kedua junglernya dengan sama-sama menggunakan tank. Iya, dan mari kita mulai untuk match kedua kita. Onyx melawan Alter Ego. FPL Arena mana semangatnya? Wow, tadi aku dengerin gemuruh Alter Champ, gemuruhnya Sonic. Mereka benar-benar memberikan semangat yang tidak mau kalah. Ya, dan yang pasti FPL Arena full house ya untuk di match kedua hari ini. Dan yang pasti untuk early game pressure dan langsung dimainkan oleh Keyboy membuat Rasi mau nggak mau harus bermain lebih aman. Iya, dan pressure-nya dari Alter Ego ini trio mid yang biasanya diandalkan ya untuk ngasih pressure ke arah lawannya. Udah kita lihat, tapi Suns pun menjawab itu semua kok Awa. Iya, udah lihat betapa banyaknya memang ya untuk firmness yang dipakai kali ini. Ada di Kufra dan juga di Fredrin. Sedangkan untuk emblem tanknya juga, Wah. dua-duanya punya emblem tank. Jungler dan juga roamernya. Jadi tebel. Durasi adalah yang dimainkan oleh Onyx dan Alter Ego. Onyx bawa tim Quantum Charge ya. Tim Quantum Charge, betul. Ya, 4 player di sana yang menggunakan Quantum Charge, tapi ingat, dengan Kairi yang menggunakan hero utility, ini bakal menjadi hal yang merepotkan juga untuk Rasi bisa mempick up salah satu pemegang retribution dari Onyx. Iya. Dan Pai sendiri juga tadi ada ngebawa ke arah Imperial sendiri, lalu dia juga ada bawa satu emblem untuk bikin dia lebih sustain, lebih defensif. Jadi menurut aku Pai punya dari segi damage untuk early, mungkin dari fire missile-nya. Tapi Boot juga harus berhati-hati. Kali ini Kairi udah mulai memberikan pressure di area atas dan Piragarmo dari Pai belum pecah begitu saja. Namun Rasi masih coba untuk memberikan backup juga ke arah Pai. Belum ada yang tumbang, belum ada first blood. Namun ada game fact by Grab tentunya Radit. Iya, dan line up Onyx melawan Alter Ego saat ini adalah line up terkuat Onyx pada season 12. 3 kali bermain dengan win rate 100% Om. Wow, ya strong line up memang. Tapi ini akan menjadi ujian juga karena Alter Ego mereka mendapatkan cukup banyak hero nyaman mereka ya sekarang. Iya, sama-sama dapetnya hero nyaman lah ya sebenarnya untuk dari kedua belah tim. Apalagi dari Sun juga ngebawa Faramis yang gimana tim kalian bakal lebih sustain. Tapi Boot sudah ngebuka satu buah break dengan form mengajar ke arah backline-nya. Tapi Pai bakal coba untuk menahan Kairi di area depan. Dan Turtle yang berhasil diamankan oleh Kairi. Rasi Putumbang bakal coba dipaksa tim fight-nya Keyboy dan Reja Konik karena dua pemain. Tapi kali ini Udil bakal tertahan di area depannya dan bakal gak dikasih pulang sama sekali. Dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Wow, itu team fight yang bagus banget buat Onyx ya. Meskipun sebenarnya ada gangguan dari Last Insanity, tapi Keyboy, apa yang kamu lakukan terlalu jauh untuk bisa menghilangkan nyawa dari Pai? Tenang, masih ada pasif. Yes. Ratu. Ya, dan sementara memang tim fight tadi Turtle bisa diambil oleh Onyx, tapi dari Alter Ego mereka berusaha untuk membayar. Seliboy berusaha untuk nge-cut creeps dari jungle Onyx tadi. Ya, dan lihat ya gimana cewek udah mulai masuk juga ke mid lane untuk bisa mendapatkan farming yang lebih optimal. Meninggalkan gold lane dia, tapi yang kita tahu dengan mobilitas yang tinggi, meskipun kali ini Rasi coba untuk mengganggu pergerakan dari cewek. Iya, tapi Rasi sendirian dan tidak mau terlalu overcommit juga sebenarnya dari Rasi karena dia tahu backup terlalu jauh dari pemain-pemain Alter Ego. Dan kalau kita melihat talent prediction 2 suara untuk Alter Ego dan Onyx masih mendominasi tentunya. Ya, tapi untuk kontes di area river sana sepertinya belum coba ada yang melakukan pick off demi pick off-nya. Masih menunggu momentum saja sambil nunggu adanya spike power dari mid laner baik Alter Ego ataupun Onyx. Oke, tapi satu item yang penting untuk Nino sudah selesai tadi ya. Satu Windtalker yang sudah diamankan. Jadi akan ada extra movement untuk menambahkan lagi pasif dari retail. Cepat ya. Ya, selain daripada memang memakai sprint dan juga quantum charge. Oke, dan Keyboy menahan Seliboy di garda depan. Rasi belum dapetin juga nih. Dia pengen nyari satu target yang sebenarnya lebih pas untuk bisa ditendang. Tapi ternyata Nino bakal coba mundur terlebih dahulu. Kairi bakal coba memaksakan Keyboy. Memang Tidal Defense gak mengenai siapapun. Tapi Rasi tertarik dengan adanya Shadow Stampede dari seorang Suns. Dan cewek belum mengeluarkan satu buah Blazing Duetnya karena tiba-tiba kelihatannya memang belum terlalu yakin untuk Onyx sendiri. Iya, dan itu benar-benar energi eruption yang bagus dari Kairi ya. Bisa mendekat ke arah Nino dan membuat Nino nya setidaknya terkena pokingan damage meskipun di bagian bawah Blazing Duet terpaksa membuat Nino mundur ke area tertentu. Tapi cewek tidak mau memaksakan juga, hanya ngepok aja ke arah Nino-nya. Biar Nino sebenarnya bakal recall, tapi Keyboy di garda depan ternyata terculik. Meskipun ke altarnya dibuka sama Suns, namun tadi tidak mengenai ke arah seorang Keyboy. Ya, terlalu jauh ya tadi positioningnya dan untuk Turtle yang kedua. Ya, ini masih di hold dulu tapi sementara bisa dipegang oleh Alter Ego. Piragarmor gak ada, tapi ternyata ada satu buah Dragon dari seorang Rasi. Namun kali ini Kel Altar menyelamatkan hidup dari pemain-main Alter Ego yang dikopi oleh seorang Udil. Masih mau lebih, tapi ternyata seperti Alter Ego, mereka dipaksa untuk meng-reset dari turtle-nya.
Iya, dan timing dari Cold Altar tadi membuat Boots-nya bisa untuk survive juga. Dan untuk Turtle yang kedua berhasil diamankan oleh Cherry Boy. Ya, 1-1 kali ini Turtle berhasil diamankan oleh Alter Ego dan teamfight yang hampir aja dipaksakan sama Onyx. Namun ternyata mereka tahu chance mereka untuk bisa mengkontes dan terlalu jauh teamfightnya. Ini nggak bisa dipegang sama Onyx karena Keyboy tadi juga baru muncul setelah dia tumbang. Ya, dan ingat kan kalau misalnya di match ini, kedua junglernya ini adalah top retribution di week yang keempat. Yang pertama dipegang oleh Carry dan yang kedua disusul oleh Cherry Boy. Ya, tapi sementara memang ada team fight ya di area dari Turtle tadi. Kita melihat bagaimana cewek juga ini punya spacing untuk bisa mendapatkan farm dia tadi. Ambil di mid dan juga ambil di goldnya dan bahkan bisa ngusir pulang Nino ke belakang. Ya, dan yang jadi problem adalah dengan Purify yang dibawa sama cewek ya, dia bakal lebih susah lagi nantinya untuk bisa ditangkap oleh Rasi. Jadi mau nggak mau, informasi dari Purify itu adalah harga yang mahal yang diterima oleh Alter Ego. Tapi Rasi cukup menyeramkan. Wow, Keyboy masuk dengan satu buat Tyrant Revenge. Memang belum ada Tyrant Rage yang follow, tapi cewek masuk dan Blazing Duet. Tapi sementara Town Connect ke arah Liboy, Kairi tidak akan terlalu berkomit. Rasi bakal coba mundur saja, mendapatkan sedikit vision untuk pemain-pemain dari Alter Ego dan Kairi. Terlalu strong menjadi garda depan untuk Onyx. Ya, lihat gimana HP dari Kairi yang nggak terlalu bisa ke-poking sama player-player dari Alter Ego dan Alter Ego Esports. Ini sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan gold yang tadi sempat tercipta di angka 1000 poin. Iya, dan memang ada blessing duet yang tadi sempat kita lihat ya dilepaskan oleh cewek. Tapi berkat Tortoise Poisons juga. Iya. Dan mungkin dengan satu steal life plate ini membuat ya Sally Boy masih bisa kembali lagi dan cukup aman tadi dia. Iya, meskipun tadi blazing duetnya ke arah single target ya. Cuman Betul. damage-nya nggak terlalu masuk ke tubuh dari Shelly Boy. Iya. Dan sekarang Nino juga dapat screen space yang cukup banyak sih menurut aku di area bawah. Meskipun rotasi dari cewek ini lebih kelihatan agresif ya untuk join team fight bareng sama pemain-pemain Onyx. Tapi masalahnya Alter Ego aja dengan space yang diberikan ke arah Nino belum bisa untuk jebulin turret di area bawah. Iya, tapi lihat gimana pergerakan dari cewek yang kali ini di menit yang ke-6 dia unggul 500 gold di atas Nino dan di area mid lane Udil coba untuk dipasangkan untuk mundur dan bermain lebih aman. Kalau Altar sudah mulai di copy, jadi untuk tim fight jangka panjang tentunya Alter Ego mereka punya jaminan di tangan Udil selama Udilnya tidak tumbang. Tapi tentunya turtle ketiga yang akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Kairi masuk kali ini bersama dengan Keyboy, tapi Pai mengusir dengan fire missile tentunya. Sementara Rasi, ternyata datang selamat, tapi ternyata berhasil diamankan oleh Onyx. Bakal coba dipaksa tim fightnya kalau memang udah dibuka, tapi Keyboy masih punya flicker. Dia flicker balik sama-sama Rasi dan cewek datang. Dengan satu ball blazing 2, tapi tim fightnya terpecah. Kairi bertahan di area depan, Boots bakal coba untuk mengcover, tapi ternyata Udil tumbang. Dan Rasi pun hilang begitu saja. Cewek masih mau lebih, bakal coba dikejar. Pai bersama dengan Sally Boy yang harus mundur dari panjang. Memang gak punya Viraga Armor, tapi cewek pun tidak akan memaksakan team fight yang berkelanjutan untuk Onyx. Ya, decision yang bagus sebenarnya untuk menghindari team fight tapi di bagian top lane. Top lane Pai kali ini Viraga Armornya masih bisa bertahan ternyata Pai. Wow. Oke, itu tipis banget ya. Tapi ini pastinya jelas. Cewek juga selain daripada dia tadi membantu untuk team fight, dia sudah melakukan rotasi untuk pindah tempat. Yang tadi di bottom lane sekarang sudah di top lane dan bahkan ini bisa head to head berhadapan dengan Pai yang sebentar lagi Viraga Armornya akan pecah. Dan mari kita lihat untuk instant replay tadi. Memang sedikit tertinggal ya untuk cewek, tapi inisiasi juga dari Onyx. Ketika mereka membuka ada Black Dragon Form dari Boots, jadi belakang cewek sudah mulai menyusul. Jadi terjepit dari Alter Ego dan mau gak mau mereka harus kehilangan 2 pemain. Ya, itu harga yang cukup mahal mereka bayarkan, di mana Turtle itu yang menjadi pembuat nantinya Onyx semakin kuat lagi, tapi di bagian bawah. Sally Boy bisa keculik sendirian dia, tapi Rasi mencoba datang untuk membackup, tapi Sally Boy masih punya Tortoise Prison. Dan bahkan Rasi menendang ke arah Sans, kali ini masih punya Kelautan. Berdatang dan bahkan cewek masuk dan blazing 2. 2 pemain hilang, Petrify Connect. Dan bahkan hilang 2 pemain dari Alter Ego Esports. 3 bahkan di tangan dari Rasi yang harus hilang juga. Tapi kali ini Keyboy masih mau coba untuk mengejar ke arah Pai. Cewek tidak mau pulang ternyata. Tapi ternyata tidak mau memaksakan juga karena Kairinya bersama dengan Keyboy di sini udah kelihatan low banget. Ya, itu inisiasi yang bagus dari Boots, terutama untuk bisa menekan lini belakang dari Alter Ego Esports. Tapi baik lagi di bagian tengah, Nino. Nino mencoba untuk mempertahankan turret di area mid. Masih bisa tipis banget, tapi akhirnya berhasil dijebolkan untuk Onyx kali ini. 3 turret sudah diamankan oleh Onyx. Dan bahkan Lord sudah mulai muncul. Sally Boy bakal coba buka map terlebih dahulu, memberikan vision yang cukup terang untuk Alter Ego Esports. Dan Rasi memang dia bisa untuk nendang ke arah satu pemain yang cukup efektif ya sebenarnya untuk ditumbangkan. Yep. Tapi masalahnya ketika dia coba nendang ke arah Sans, ke altar ini langsung di-pop up sama Sansnya. Ya, dan ya itu memang adalah keunggulan dari Faramis sendiri meskipun memang Cloud Altarnya bisa diambil ke Udil. Dan sisanya sekarang setup team fight di area dari Lord. 3-2 memang biasa dimainkan oleh Alter Ego, tapi sekarang
Mungkin dengan keunggulan 2 level. Dari sisi retribution damage-nya, Onyx jelas memegang keunggulan tersendiri. Ya ini bakal cukup susah untuk bisa diantisipasi menurut aku. Tapi ada dua pertempuran di mana cewek di sana. Oh, cewek diselamatkan dengan ada satu buat ke altar di tangan Sans, dipaksa menggunakan ke altar terlebih dahulu. Dan untuk event berikutnya, ini Sans mungkin harus menunggu ke altar yang kedua. Iya. Tapi apakah Alter Ego mereka bisa untuk memaksimalkan hal tersebut? Kyrie sudah berani tentunya untuk mengadu retribution bersama dengan Sally Boy. Tapi yang cukup mengganggu adalah Pai. Pai mengusir semua pemain-pemain dari Onyx dari area rerumputan. Dan sepertinya Pai harus ditumbangkan terlebih dahulu atau at least memecahkan Vira Garmor di tangan dari seorang Pai. Tapi Rasti konsil dan nendang ke arah Boots kali ini. Dua Trigger memang connect tapi Petrify dari seorang Boots juga connect dan bahkan Boots tumpang di tangan seorang Pai. Masih mau lebih, cewek mulai datang. Masih ada Blazing Duel tapi sepertinya belum mendapatkan satu timing yang tepat. Kiboy mencoba untuk menculik ke arah Nino. Nino terpaksa harus di cover. Tapi Pai bakal mencoba untuk ditahan oleh Kiboy. Sementara di sisi lain dari ceweknya. Damage dari Nino cukup perlu di respect. Dan bahkan kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Lordnya karena berhasil diamankan oleh Onyx. Wow, itu gap 2 level yang akan membuat Onyx jauh lebih diuntungkan menurut aku dari segi Battle of Retributions ya. Meskipun inisiasi yang bagus dilakukan pada saat Boots-nya terpick off. Ya karena memang cukup ngeri ya tadi. Iya. Dari item yang sudah dimiliki juga oleh Nino, ini udah bisa memberikan damage. Hasclaw-nya ada. Bitolker bersama dengan Berserker tadi, satu hit saja ke cewek. Dia harus kehilangan 2 bar HP dia. Dia langsung balik lagi pakai BMI-nya. Ya, dan tadi waktu dia mau keluar buat mau kasih damage gak jadi. Dia Iya. langsung lari lagi karena ngeliatin kan. Ninonya udah mulai maju tadi mendekat. Untungnya 2 level tadi pengaruh untuk poin damage retribution. Plus dia ada Hasclaw juga dari Nino. Jadi kalau meskipun memang ditargetkan sama Onyx, dia sendiri masih bisa sustain lah dengan basic attack yang dimiliki. Tapi kali ini Onyx akan berfokus untuk bermain secara objektif terlebih dahulu. Dan Kyrie, ini pemain yang luar biasa tentunya dengan retributionnya. Jadi menurut aku Alter Ego Esports mereka juga harus dapetin timing yang pas untuk mengkontes objektif yang sedang dipegang oleh Onyx. Iya, dan menurut aku dengan membawa Iritel serta Xbox ya, ini Alter Ego Esports punya high ground defense yang kuat. Tapi ternyata ada yang terculik. Rasi di area atas ketahuan ternyata lagi mau recall balik tapi nggak dikasih. Dan makan kali ini Kiboy. Hampir setengah Rasi tapi ternyata masih bisa konsil mundur. Ya, cukup aman untuk Rasi, tapi informasi telah diterima nggak ada konsil dan memaksakan best turret di bagian top lane. Kiboy bersiap dengan Terrence Revenge. Tapi cukup sepertinya dengan turret base aja. Lihat cewek sakit banget mundur. Tapi tahun konek ke arah Pai. Kali ini Pai menjadi garda terdepan. Boots ngebuka satu buah Black Dragon Bomb. Mengincar ke arah Rossi di area belakangnya. Tapi ternyata Sally Boy tertahan di area depan. Alter Ego masih bisa bertahan dengan adanya ke altar. Tapi apakah lama kali ini Sally Boy tumbang sebagai garda terdepan dari Alter Ego. Dan Sans masih mau lebih. Nino mencoba untuk mengcover. Kiboy masuk tapi tidak ada follow up. Cewek tertahan dengan satu buncit kuda dari seorang Rasi. Dan masih bisa mundur. Dan kali ini pemain-pemain dari Alter Ego mereka mau coba balikin keadaannya. Tapi apakah itu cukup? Lihat Sans bakal coba untuk menarik ke arah Rasi. Tapi ingat masih ada backup dari ayah Udil. Wow, harus bermain hati-hati, nggak boleh terlalu gegabah mengingat Alter Ego sudah kehilangan 2 best turretnya. Dan itu agresivitas yang luar biasa dari Onyx ya. Mereka memaksakan dengan adanya Black Dragon Transformation untuk memusir mundur semua player dari Alter Ego Esports. Ya, dan bahkan kalau memang dipaksakan tadi, kemungkinan Onyx juga bisa kembalikan karena Sans. Pasifnya dia jelas sudah maksimal karena belum tumbang sama sekali. Dan yang bagus dari Rasi adalah dia bisa cancel Blazing Duet dari cewek. Karena pas ceweknya masuk, dia langsung di-cancel begitu saja dengan satu budget Gundo. Tapi Boots kali ini menahan Rasi di area backline-nya. Kyrie harus mundur terlebih dahulu, nggak punya Immortal. Kyrie masih bisa bertahan, tapi Pai mengejar ke arah backline-nya dan tumbang kali ini bentuk karena menjadi 2 untuk 1 karena cewek berhasil untuk mendapatkan trade yang begitu manis untuk Onyx. Wow, 2 team fight yang berbeda yang dimana menguntungkan untuk Onyx lagi untuk di 13 menit ini. Tapi lagi-lagi untuk di kontes Lord yang kedua ini bakal menurut aku masih bisa dipegang oleh Onyx, Om. Ya, apalagi dengan mungkin respawn time dari Kyrie yang bakal segera bergabung juga. Tapi sebentar ini masih dipancing dulu. Sebuah pancingan untuk Alter Ego apakah memang ingin mengkontes Lord sekarang, Enhanced Lord. Oke, tapi ditabrak dulu. Sally Boy nggak akan dikasih akses masuk. Petrify connect dari seorang Boots berhasil menumbangkan Sally Boy. Tapi Nino masih ada di sana. Masalahnya Alter Ego Esports mereka masih punya damage yang cukup di tangan Nino. Tapi Lord yang berhasil di reset kali ini bakal coba di-poke
kembali oleh Onyx dan sepertinya bakal menunggu Kairi saja sih. Dan dengan ada pressure dari Nino di area mid ini ngebuat Onyx mereka tidak mau terlalu gegabah untuk mengamankan Lord yang kedua. Ya cukup mengagetkan karena Chelly Boy terpick off bahkan belum sempat menggunakan Total Revolution. Black Dragon Form dari Boots bakal coba dibuka, membuka informasi mapnya akan cukup terang oleh Onyx dan Lord ditabak oleh seorang Boots. Ya berhasil mendapatkan Lord yang kedua dan kali ini seperti Alter Ego Esports bakal cukup struggle untuk bisa melakukan defensifnya karena dengan gak ada dua base turret ini pasti Super Wave Minion akan lebih jauh menguntungkan untuk Onyx. Ya, terlalu memaksakan mungkin tadi ya ketika mereka melihat oke di depan gak ada retribution, Iya. mereka ingin mengkontes, tapi ternyata damage yang diberikan sangat besar sekali hingga Celebi harus tumbang. Dan kita melihat akhirnya dengan adanya retribution dan juga adanya Kairi, Iyo. ya berarti aman tadi untuk Lord kedua ini. Iya dan harusnya ini bisa dimaksimalkan oleh Onyx agar setidaknya mendapatkan satu base turret terakhir dari Alter Ego Esports dan terlihat dengan 5 orang yang sudah mulai bersiap 2-1-2 formasi yang akan dilakukan. Oke, tapi apakah Lord ini masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego? Mulai masuk perlahan, tapi pasti Lordnya. Sementara Kairi sudah menjegal Celiboy di area depan, tapi Onyx mereka bakal bermain secara objektif. Turret di area bawah yang akan menjadi pilihan dan harusnya dari Alter Ego mereka masih memiliki nafas setidaknya untuk melakukan defense di area base-nya. Ya selama Udil masih memegang Call Altar menurut aku Onyx nggak bakal terlalu gegabah sih untuk bisa ngebongkar pertahanan dari Alter Ego Esports. Ya ini mau gak mau harus tunggu juga Alter Ego mereka belum bisa keluar dari base mereka karena tekanan dari Super Minion juga ya yang sudah mulai datang secara terus-menerus. Jadi mungkin untuk di next Lord ini yang harus dikomit oleh Alter Ego kalau memang mereka mau untuk mengupayakan lah. Iya. Ada secercah harapan untuk comeback. Masih ada Pai juga sebenarnya yang bisa clear cepat. Lalu ada Nino di sini. Menurut aku apalagi damage dari Nino harusnya udah mulai berasa ya kok ya. Di menit-menit menuju ke arah late game. Tapi Rasi memang sebenarnya agak sedikit kesulitan. Dia mau culik siapa? Masalahnya bukan Assassin yang dibawa Kairi, tapi Sally Boy terculik di area mid. Oh no, ini bakal jadi bahaya. Tapi Kiboy dengan satu poteri range yang masuk. Rasi kali ini terjebak di area depan. Masih ada Call Altar dibalaskan ke Altar oleh kedua mid lanernya. Tapi Sans mencoba untuk bertahan. Kairi menahan dengan satu buah pressure. Tapi ternyata dari Kairi mencoba mundur. Tapi Sans hilang itu saja pun. Datang kali ini mencoba untuk mengincar ke arah Nino. Masih ada cewek yang mencoba untuk masuk ke area. Blessing Dot yang enggak ternyata, tapi Rasi menyelamatkan hidup Nino. Ternyata tidak berhasil ditumbangkan oleh Boots. Terlalu maksakan dari Onyx. Dan bahkan kali ini Pai berhasil untuk menumbangkan Kairi di sisi lainnya. Team fight yang terpisah begitu banyak untuk Onyx. Membuat Alter Ego lagi-lagi bisa dapetin satu momentum untuk mengembalikan keadaan untuk tim Alter Ego. Wow itu agak kurang rapi menurut aku untuk Onyx ya. Karena memang tadi Boots ditujukan untuk mengantisipasi pergerakan dari Nino. Tapi sangat disayangkan dengan tim fight yang terpisah-pisah membuat Onyxnya jadi under dari tim fightnya Om. Ya lebih ke Nino yang memang susah untuk disentuh ya tadi. Iya. Karena Boots tadi juga untuk Black Dragon Formnya ini agak terlambat. Jadi Oke. mau gak mau damage full tadi dilepaskan oleh Nino dan harus ditelan oleh tim Onyx. Iya dan aku sadar tadi Rasi belum full HP ketika dia melakukan mundur ke arah base-nya. Dia balik lagi untuk memberikan backupan ke arah Nino. Benar. Dan itu space yang banyak banget sebenarnya untuk Nino. Dia jadi bisa untuk ngecicil ke arah Boots-nya. Iya. Tapi yang sangat disayangkan Boots terlalu maksain untuk numbangin Nino. Ingat dia punya Haskell. Dia punya Berserker Fury. Iya, dia punya Quantum Charge juga. Iya, makanya. Jadi movement speed-nya benar-benar terjaga. Dan sejauh ini, Nino ini belum tumbang. Movement speed, regen-nya juga. Dan bahkan Onyx mereka butuh Lord yang ketiga. Alter Ego Esports punya chance yang besar. Kalau Onyx sampai terlalu memaksakan keadaan seperti tadi, mungkin Alter Ego mereka masih bisa untuk balikin keadaan. Tapi Sally Boy ternyata yang bakal coba diincar. Tahun memang connect, tertarik dengan satu sebuah shadow sampai dia nggak punya immortal. Sally Boy tumbang udah pasti di area pertempuran Lordnya. Tapi kali ini Rasi coba untuk mengejar ke arah sisi backline yang bakal coba ditahan oleh seorang Kiboy. Sementara Kairi juga nggak punya immortal, tapi Nino sudah mulai terlihat di area pertempuran. Boots pecah immortality, bakal coba di cover. Satu buah kelanta dari seorang Sans, tapi Pai masih punya Viraga Armor. Boots nggak bisa bertahan dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Rasi bakal coba untuk dikejar oleh seorang cewek, tapi cewek terlalu memaksakan untuk mengejar ke arah Rasi dan ini jadi blunder sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Kairi masih bisa untuk mendapatkan satu buah Lord kali ini? Masih berhasil untuk diamankan oleh Kiboy. Menahan di area depannya. Nino sakit banget tapi Rasi mencoba untuk bertahan. Rasi nggak tumbang. Nolak Kiboy dipaksa, dipukul mundur. Nino bakal coba untuk mengejar. Masih punya immortality. Tapi ternyata Nino bermain dengan sangat amat disiplin dan tidak mau terlalu memaksakan team fight-nya. Cewek, sayang banget.
Dia Ya. kena efek Terrify tadi. Betul. makanya. Dan nggak sempet pakai purify-nya juga, jadi bisa kepanis. Tadi padahal aku lagi nungguin dia untuk balik pakai BMI-nya, tapi dia nggak balik-balik. Sampai akhirnya Udil mengeluarkan efek Terrified. Tapi kali ini Lord yang ketiga yang berhasil disecure oleh Kairi akan sia-sia begitu saja karena Onyx mereka kehilangan prajuritnya. Yap. Iya, terutama karena ada Xbox sih, untuk high ground defense bakal kuat banget dan nggak bisa semudah itu ditembus sama Onyx. Ya, tapi sejauh ini kita melihat Alter Ego mereka tiap kali ada Lord yang keluar juga. Ini mereka tidak memiliki Celebi. Iya, selalu dipanis. Iya, selalu terpanis terlebih dahulu. Dan menurutku Alter Ego mereka punya chance kalau nanti ada Celebi yang udah standby juga. Karena tadi kita bisa melihat ya betapa kuatnya komposisi Alter Ego 4 lawan 5. Dan menurut aku, Alter Ego mereka kehilangan Celebi nggak masalah. Mereka masih punya Nino. Yes, Ini itu dia. problemnya adalah Nino dan juga Rasi sih menurut aku. Iya, tapi terlihat dari itemnya dengan ada 3 blade armor ini akan membuat susah Nino nantinya. Betul, jawabannya. Iya, Jawaban jawaban. untuk splash damage yang diberikan oleh Irithel sendiri. Heavy crossbow-nya dia. Dia punya Demon Hunter Sword lagi. Jadi ini tipikal seperti Keyboy, Kairi. Ini mungkin bisa rontok dengan damage yang dimiliki oleh Nino. Tapi ya balasannya ya ada pantulan damage juga 30% yang lumayan sebenarnya. Tapi ya dengan adanya Husklow sekarang yang kita tahu juga nih Husklow kan udah efeknya ada Scarlet Phantom yang masuk ke dalam, critical chance juga nambah. Jadi ini membuat Irithel menjadi salah satu mungkin marksman yang bisa dibilang kuat lah. Apalagi dengan heavy crossbow-nya kan. Dari ultimate-nya cooldown-nya juga di late game. Ini hanya di angka 13-15 second. Dia ngaum aja itu udah serem sebenarnya. sakit ya? Iya, tapi cewek Weh. terlihat di depan mata oleh Sally Boy. Bakal coba ditarik. Shadow Stampede memang punya Immortal dari Sally Boy. Tapi Kairi datang kali ini sebagai garda terdepan dari Onyx Stance. Jangan terlalu memaksakan. Karena lihat pergerakan positioning dari Nino ini safe banget. Dia diapit sama Rasi, diapit sama Sally Boy. Belakangnya ada Pai yang membakar pemain-pemain dari Onyx. Iya, tapi memang kalau misalnya team fight di luar area base gitu ya, itu bakal cukup merepotkan loh. Karena Alter Ego bakal diserang dari sisi belakang dengan adanya Yuzong dari Boots. Dan mungkin split push bisa dibawakan sama Onyx. Cewek. Di sini dengan rotasi BMN-nya. Ya sebenarnya yang ditunggu dari Alter Ego ini split push dari Onyx. Iya. 3-2 ini selalu di set up loh dari tadi. Dan Ya. tadi waktu tumbang pertama kan buat Celebi-nya ini karena mereka lagi setup 3-2 juga nungguin siapa yang bakal split push. Ternyata nggak ada. Onyx lebih prepare untuk tim fight besar di Lord. Nih, tapi Onyx di sini tahu banget mereka butuh damage dari cewek juga sih untuk setidaknya melumat pemain-pemain dari Alter Ego Esports sendiri ya. Karena ngelihat Boots yang tumbang berkali-kali yang bisa dibilang dia bakal jadi sandbag untuk Onyx karena Kairi nggak boleh sampai tumbang. Kalau Kairi tumbang udah pasti Lordnya bisa disekir oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Ya, dan yang jadi masalah adalah ini targeting dari Rasi benar-benar ke arah Boots terus-menerus. Terlihat Boots bisa langsung dipanis mengingat karena Boots sendiri yang nggak bawa spell ataupun apapun itu untuk bisa melarikan diri dari Duel Dragon. Oh ya, masalahnya Immortal masih hanya ada di tangan dari Keyboy. Keyboy. Iya. Kairi pun gak punya Immortal, Gila-gila, Sally Pai. Boy masih punya Immortal. Lihat Pai, wah dibakar semua yang di depan mata. Dan bahkan Keyboy pun sampai dipukul mundur. Nino bakal fokus untuk objektif turretnya. Tapi kali ini Kairi bertemu dengan Pai di garda depan. Cewek hanya ngepok saja dari area belakangnya. Sementara pemain-pemain dari Alter Ego, mereka juga gak mau terlalu overcommit untuk memasuki ke area Lord. Karena mereka tahu mereka pengen kecilin mapnya Onyx. Mereka pengen invasi ke area jungle dari pemain-pemain Onyx. Mereka pengen nge-push minion ya. Biar distraction yang dilakukan sama Alter Ego Esports ini ngebuat Onyx gak nyaman. Itu 3-2 selalu nih, couple di atasnya, Rasi, Nino. Jalan secara terus-menerus karena mereka berusaha untuk mengintai juga. Di top lane ini lagi dibagusin laningnya untuk Alter Ego. Itu win-win solution buat Rasi dan juga Nino. Benar. Rasi kalau ke pop ada Nino yang bantu pop ya kan. Kalau misalnya Nino ke pop ada Rasi tapi Town connect ke arah Sally Boy dan bahkan dari Retribution sudah digunakan oleh Sally Boy untuk memberikan efek slow ke arah pemain-pemain dari Onyx dan ini harusnya jadi informasi selama 20 detik ke depan Sally Boy harus narik ulur Lordnya. Ya, dan menurut aku ini Onyx udah belajar sih. Target mereka bukan Celebi Boy. Karena kalau bisa sampai di all in, ini Ninonya bakal bebas. Ya, mereka lagi cari caranya nih. Gimana caranya mereka bisa nge-secure Itu Nino tengah. dulu. Tapi ya tengah sih menurut aku ya ini harus diwaspadai juga ya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Apalagi kan Super Minion udah mulai berjalan dari base-nya Onyx. Ya, dan meskipun pressure dari Onyx tanpa henti, ada defense ke arah Pai. Pai mungkin hanya Virago Armor aja yang dipecahkan. Tapi nggak mau terlalu overcommit juga dari Onyx untuk menumbangkan Pai. Kalau Pai tumbang, lagi-lagi problem kedua adalah gimana Ninonya ini bisa diculik oleh pemain dari Onyx. Menurut aku ke altar dari Sun sekarang udah bukan jawaban juga kok. Wal. Benar, karena sama-sama punya cult altar ya. Iya. Dan ini lini depan dari Alter Ego mereka strong banget dan yang harus Konsil. diwaspadai Nino dan juga Rasi. Wah ini conceal play yang menyeramkan dari Rasi. Karena Rasi bisa jadi kunci yang penting apalagi sekarang kedua god lanernya mereka yang bakal coba untuk melakukan split push.
Cewek bakal coba di cover sama Suns. Dan gimana caranya ini Lord akan terus di PHP-in oleh kedua jungler. Ya ini menurut aku bakal coba dikaiting-kaiting terus sih sampai nunggu momen Rasi kayak sekarang nih. Kalau Rasi sampai keculik ini bahaya karena nggak akan ada yang bisa nge-cover Ninonya kecuali Udil dan juga Pai. Oke, tapi untuk di area Lord coba untuk mengkiting sedikit demi sedikit. Keyboy masuk satu buat Tyrant Revenge yang tidak mengenai siapapun. Udil masih punya satu buat altar. Tapi dari sisi belakang ternyata Rasi mulai datang kali ini. Cewek bakal coba ambil posisi ini terlebih dahulu. Karena altar memang sudah dibuka oleh kedua mid laner. Tapi Boot mengudara di area atas. Belum turun bahkan sama sekali. Tapi Kairi bakal coba dipaksa dipukul mundur oleh pemain-pemain dari Alter Ego Pai. Di sini hanya membakar Rasi. Ternyata mengecek map bukan cewek yang ditemukan tapi melainkan adalah Keyboy. Dan terlihat dari bagian bawah masih cukup struggle. Udil terlihat di depan mata. Kali ini Boot mengincar ke arah seorang Nino tapi dia damage dari Nino sakit banget. Cewek masuk dengan satu buah besi dua bahkan Nino tumpang di tangan cewek. Masih mau lebih. Baik kali ini punya Last Insanity tapi Kairi tidak akan mudah ditumbangkan. Sally Boy hilang begitu saja. Gak punya immortality dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain kedua. Sementara Chili Boy harus hilang begitu saja. Dua pemain dari Alter Ego mencoba bertahan tapi Pai masih punya flicker untuk mundur. Cewek bakal coba mengejar tapi masih ada Ayah Udil yang mencoba untuk mengcover Pai yang masih punya immortality tapi tidak punya kesempatan besar untuk melakukan defense. Karena kali ini lihat loh dari minionnya sudah mulai masuk. Keyboy masuk dengan satu buat Tyrant Revenge. Udil bakal coba ditahan dan terkena stun. Udil masih bisa survive tapi Onyx akan lebih berfokus terhadap base-nya